Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka nusyur. Subhana wa asbahamu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma barik lana fi bukurina, Allahumma barik lana fi kulli ma 'amilna, Allahumma barik lana fi kulli al-a'mal wal amal wal hayat ya Allah ya arhamar rahimin. Yang saya hormati teman-teman semuanya, pada pagi hari ini kita awali dengan sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita coba flashback mundur, di mana kita membaca doa Bismika Allahumma ahya bismika amut, bangun tidur, kita buka kedua kelopak mata kita, lalu kita hembuskan nafas kita gerakan jari jemari kita bangkitkan tubuh kita kembali muter otak kita sampai kita bangkit dari tidur kita. Maka ingatlah tidak akan pernah lekang dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir dalam kesempatan kali ini diniatkan yang pertama mensyukuri nikmat Allah, yang kedua adalah mudah-mudahan sebagai amal soleh, yang ketiga mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal dunia dan akhirat. Salawat beriring salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikitnya cuma kita 3 minta sama Nabi Muhammad 3. Yang pertama salam. Salam. Sedikitnya kita 3 minta sama Nabi Muhammad. Yang pertama kita diakui sebagai umatnya. Yang kedua mendapatkan syafaatnya. Yang ketiga masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Para teman, ikhwan wa akhwat, pagi hari ini kita akan berdiskus. Jadi nggak ngajarin, saya nggak ngajarin. Kita akan discuss, kita akan sharing. Teman-teman yang mungkin sudah pernah belajar, kita akan open mind. Yang belum, silahkan explore. Sama-sama mudah-mudahan waktu yang singkat ini bisa efisien. Tenaga yang kita keluarkan dari rumah sampai pulang agar tetap optimal, sehingga ilmu yang kita bisa hasilkan maksimal. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi mungkin sebagian kalau ada yang sudah pernah ketemu di kelas yang lain, sama saya membebaskan dalam setiap sesi atau part segmen apapun silahkan boleh bertanya mengenai tentang materi ini, silahkan kapanpun boleh bertanya. Kalaupun ada sangkut pautnya tapi agak jauh, silahkan ditulis di akhir atau di penghujung segmen ini boleh tanyakan. Jadi saya akan lebih interaktif, kita komunikatif, tanya jawab. Jadi saya mengharapkan teman-teman ada yang nanya. Kalau nggak ada yang nanya, berarti saya yang nanya. Hari ini ngebahas mengenai tentang haulul qada wal qadar, seputar mengenai tentang qada dan qadar. Yang saya pakai di sini kitabnya pegangan saya
kuliah dulu. Al-Minnah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Minnah. Jadi nggak ada bahasa Indonesia cuman jadi kurang lebih di sini. Al-Jamaah. Saya S1 pasca sama sekarang di Jakarta, mudah-mudahan teman-teman bisa ambil ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dibagikan kepada yang lain. Qada dan qada, pertanyaan mudah yang mungkin setiap orang bertanya. Setiap orang mungkin agak sedikit menarik bertanya, have interested mengenai tentang apa yang dimaksud dengan qada dan qada. Berapa banyak di antara pikiran kita coba memberikan tanggapan, hipotesa, pendapat mengenai tentang qada dan qada. Yang rata-rata yang kami coba rangkum, yang kami coba menjadi pendengar yang baik, semuanya mengalihkan jawaban ke dalam kalimat ke dalam kalimat yang kita rangkum nih. Duduk sama NU, Muhammadiyah, Persis, Nahdlatul Wathon, Naqsabandiyah, rata-rata sebagian dasar mereka yang mau masuk ke dalam gerbang ini, ketika coba dimintai pendapatnya, pasti yang ada di benak di antara mereka mayoritas berpendapat ini takdir. Maka di kelas ini mudah-mudahan saya harapannya ada pendapat yang lain, tanpa menjelaskan dari mana kita berasal, apa yang kita pakai label kita, mau dari suku manapun, mau dari ormas manapun. Harapan besar saya mudah-mudahan ada pandangan lain sebelum kita masuk mengenai tentang qada dan qada selain kalimat Takdir. takdir. Ya, ada yang mencoba? Ya. Segala ketentuan atau ketetapan Allah yang ditetapkan sebelum manusia itu lahir, entah itu baik atau buruk. Jadi terjemahan dari kalimat takdir. Kembali ke takdir. Terjemahan kalimat takdir. Oh, jadi nggak boleh terjemahan atau apa? Nggak apa-apa gitu. Cuma saya Kayak coba mempresentasikan yang dimaksud mungkin terjemahan dari kalimat takdir. Bagus. Jadi segala sesuatu ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan sebelum, lebih tepatnya alam semesta ini ada. Bukan kita doang. Kalau ditanya langit dan bumi sama kita duluan mana? Duluan langit dan bumi. Berarti kalau alam semesta tentunya Allah ada sifat yang nomor 2, wujud kidam, terdahulu. Berarti yang dimaksud terdahulu artinya Allah seorang wujud ada, maka yang ditetapkan sebelum alam semesta Ada. representasi dari kalimat takdir. Yang akhwatnya yang pakai kerudung ungu. Ya, apa yang dimaksud dengan apa yang diketahui mengenai tentang qada dan qada? Kan tadi saya udah bilang kan, kalau nggak ada yang nanya, saya itu saya nanya. Sama. Gimana nih Bu? Takdir. Iya. Apa yang dimaksud dengan takdir? Tadi takdir yang ini, sekarang apa yang dimaksud dengan takdir? Saya. Sama. Nggak ada yang lain ya? Misalnya apa namanya, semua perjalanan hidup misalnya atau apa, kita lanjut aja Ya. biar lebih jelas. Dalam kehidupan manusia perjalanan, maka yang turut mendekati di antara, kalau kita pakai simbol malaikat ada yang baik dan buruk.
Kalau kata anak kecil waktu kita dulu belajar kecil, malaikat nemplokin kita mulu. Ada yang baik, ada yang buruk. Candaannya seperti itu. Tapi dalam destinasi manusia pasti Allah Subhanahu wa taala sudah netapin yang namanya qada dan qadar. Lihat dari kalimatnya jelas beda. Ini qaf sama dengan qaf. Ini dha sama beda dengan dal. Ini hamzah asal katanya waw. Ini ra, jelas beda. Berarti ada kemungkinan besar berbeda di antara qada dan qadar. Tapi nggak menutup kemungkinan maknanya sama. Kemungkinan besar maknanya berbeda, tapi nggak menutup kemungkinan maknanya sama. Kalau qada dan qadar masuk ke dalam rukun iman yang berapa? Terakhir, coba sebutin nomor 1. Qada dan berarti qada dan qadar masuk ke dalam ruang lingkup rukun iman yang ke. Kalau kita boleh buka nih logikanya, berarti seorang itu tidak akan utuh keimanannya kecuali lengkap imannya. Karena rukun itu pondasi, satu runtuh semuanya. Maka kalau kita tarik benang merahnya, di antara 6 ada yang bolong, ada something wrong dalam iman kita. Berarti dalam hidup kita sudah ada yang namanya qada dan qadar. Perihal mengenai tentang qada dan qadar. Wa annal imana bil qadri, dan sesungguhnya iman kepada qada dan qadar huwa ruknu, merupakan rukun as-sadis ke-6 min arkanil iman, dari rukun iman. Wa annahu la yatimu, bahwasanya tidak akan lengkap iman ahadun seorang illa bihi, kecuali lengkapnya juga salah satu iman. Jadi benar, rukun iman yang ke-6 qada dan qadar melengkapi dari semua iman. Artinya apa? Nih, bisa digarisbawahi. Wa annahu la yatimmu, enggak akan lengkap. Berarti tidak menggugurkan, dalam tanda kutip. Kalau misalnya kita beriman hanya satu aja kepada Allah, yang lain enggak beriman, gugur. Karena di sini tidak ada taukil, perwakilan, hanya satu doang kita nih, iman kepada Allah nih. Nabi enggak beriman. Bahwasanya Nabi Muhammad bukan nabi terakhir, berarti diragukan keiman. Berarti kenapa harus lengkap? Di sini pakai kalimat, ulama pakai kalimat la yatimmu, tidak akan lengkap. Berarti berkonsolidasi di antara keimanan yang 6, berkaitan dan wajib dipenuhi satu dengan yang lain. Dikata Imam Muslim. Sekarang maknanya nih. Awalan, yang pertama, makna qada wal qadar fil lughah. Makna qada dan qadar dari segi bahasa, epistemologi. Al qada lughatan, lughah secara epistemologi, huwa ihkamus syai'i, menghakimi hukum ketentuan sesuatu, wa itmamul amri, lengkap perkara. Kita belum ada, udah ketahuan. Wa amal qadar, dan sesungguhnya qadar huwa fil lughah secara bahasa adalah takdir. Nah, berarti yang tadi saya bilang kalimatnya berbeda, ada kemungkinan maknanya berbeda, tidak menutup kemungkinan maknanya sama. Kalau yang ngomong saya 90% salah. Tapi kalau yang ngomong ulama 90% benar. Karena kualifikasi kita jauh dari mereka. Hafal Quran tidak, ribuan hadis tidak, salat 5 waktu jarang, dalam tanda kutip tepat pada waktunya, berjamaah bolong-bolong, salat sunnahnya apalagi, bersedekah jarang. Maka kualifikasi kita jauh dari para.
Maka dengan itu Allah memberikan namanya wasiq. Ulama diberikan apa? Kepercayaan penuh ketika coba memutar otaknya biar keluar itu kemudahan karena seimbang, balance di antara hubungan secara vertikal kepada Allah dan horizontal secara manusia. Hablum minas hablum. Ini disebut dengan kalimat hablum minallah dan hablum minas. Kita goyang. Friendly ya, berteman. Yang buruk ikut. Yang salah juga ikut. Hari ini kita nggak sholat ya udah nggak sholat. Nggak seimbang kan? Horizontalnya oke, solidaritas. Vertikalnya non. Nggak ada. Kebalikannya, ada sebagian yang kita akur ke atas. Sholatnya rajin, ke masjid mulu. Tapi apa? Sosialisasinya kurang. Nganggap semua yang ada selain orang yang beribadah salah. Dia menganggap yang paling dalam tanda kutip takabur. Salah nggak? Salah juga. Harus balance. Sanian, yang kedua, ta'riful qada wal qadar fi syar'i. Pengertian qada dan qadar dari segi syariat atau yang kita sebut dengan kalimat terminologi. Al-qadar, qadar. Nah, lihat ulama bolak-balik nih. Pertama, qadar dulu disebutin. Yang kedua, kenapa qadar dulu disebutin? Berarti ada kemungkinan qada dan qadar walaupun beda maknanya, kemungkinan sama besar. Jadi sastranya keluar tuh. Kenapa kalau dia tuh selalu ditukar-tukar? Berarti ada kemiripan. Al-qadar huwa takdirullah. Benar, qadar merupakan takdir. Jadi kalau orang keder nggak takdir berarti. Ta'ala al-asya' fil qidam. Nah ini garis bawahi qidam. Berarti segala sesuatu yang sudah ada Allah udah catat itu di qidam, di sebelumnya. Wa ilmuhu, ilmu itu artinya apa? Allah mengetahui segala sesuatu. Annahu sataqau, bahwasanya akan terjadi fi awqat, dalam waktu-waktu, wa ma'lumatihi. Jadi waktunya Allah udah tahu, kita udah tahu nih. Allah udah tahu nih kalau kita jatuh kapan, ngelamar orang kapan, ini para ikhwat kapan ngelahirin, matinya kamu udah ketahuan. Wa ala sifatin mahsusatin, sifatnya benar ada. Kalau dalam bahasa kita, detailnya pun Allah tahu. Duit nyimpen di mana, duit di situ lecekannya berapa, ya kan? Mau beli burger sausnya berapa udah ketahuan. Sifatnya itu udah ketahuan. Kalau dalam bahasa kita detailnya udah ketahuan. Wa kitabatihi subhanahu wa ta'ala. Yang Allah hebatnya, Allah tulis di Al-Quran. Yang kita jauh dari Al-Quran. Percaya nggak jauh dari Al-Quran? Oke. Cek di tasnya ada Al-Quran nggak? Ada. Cek di handphonenya ada aplikasi Quran nggak? Ada. Lebih pede baca Quran atau baca handphone? Baca. Lagi di jalan nih, halte nih, handphone sama Quran. Kalau Quran 5 menit ngantuk. Tapi kalau handphone 2 jam masih ngotot. Kalau Quran 5 menit ngantuk. Manusiawi gitu. Coba mengevaluasi apa yang ada dalam diri kita. Wa masyiati, semuanya Allah dalam keinginan Allah. Wa wuqu'uha, dan kejadiannya ala hasabi ma qaddarullah, sesuai dengan ketentuan Allah. Wa khalquhu, yaitu penciptaan Allah. Ini terjemahannya. Kalau ternyata malas, di kopi aja. Gak bisa baca. Jangan di kantin kopinya. Sini aja. Ini jelas. Hakikat. Nah, lihat di sini hakikatnya. I'lam, ketahuilah, wa waffukallahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kita menetapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, anna haqiqatal iman, sesungguhnya hakikat iman, bil qada, dengan qada, at-tasdiq al-jazim. Kembali dalam segmen iman, kita kudu yakin dulu. Kepercayaan itu harus benar-benar yakin. Bi anna kullama yaqau, sesungguhnya apa yang akan terjadi fi hadzal qauni, di alam semesta ini,
wa huwa takdirullah. Takdir Allah. Hakikatnya apa? Hakikatnya kembali kepada, kalau ketika kita meninggal, ketika kita dapat kesenangan, ketika kita senang baca alhamdulillah, dapat musibah innalillah. Ada nggak kalau misalnya senang kita bilang alhamdulillah? Terus kalau misalnya kita musibah kita bilang innalil ab wal kembali kepada bapak dan ibu kita, enggak kan? Semuanya kembali kepada Allah. Jadi sebenarnya kalimat yang ada dalam Al-Quran udah sebaik-baiknya kalimat yang mempresentasikan mengenai tentang qada dan dalam Al-Baqarah, alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan karena Allah saja ini ada, tapi kita akan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap manusia pasti akan mati. Ada yang tahu apa perbedaannya dengan jiwa dengan ruh? Coba tanya nih, bayar berapa zakatnya? 1 jiwa. Ya. Rumah sakit jiwa. Ada yang tahu apa perbedaan jiwa dengan ruh? Kan Allah bilang dalam Quran, Allah bilang dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Iya, ada yang bilang bernyawa. Pertanyaan saya, bernyawa itu sama jiwa apa bedanya? Maka yang perlu dikerucutin pertama, apa perbedaan jiwa dengan ruh? Apa perbedaan? Dikasih kuncinya nih. Jiwa itu berarti raga yang mempunyai ruh. Iya. Jiwa itu adalah raga yang Allah tiupkan, bro. Makanya setiap yang meninggal bukan ruhnya, tapi jiwa. Waalaikumsalam. Ciri-ciri orang yang berjiwa apa? Yang berjiwa kullu nafsin. Nafsu itu dari kata nafasa, bernafas. Jadi kalau orang nggak bernafas sudah mati. Apa bedanya jiwa dengan ruh? Kalau jiwa sudah Allah tiupkan dengan ruh. Mengenai tentang ayat ini, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap orang yang berjiwa pasti akan mati. Yang mati jiwanya, ruhnya tidak. Ada yang bertanya? Masih ada agak gamang nih. Disebut jiwa karena apa? Nafsun, bernafas. Ya. Yang tentang takdir tadi kan itu adalah segala ketetapan Allah ya. Nah, berarti kalau misalnya di situ kita sebagai manusia itu kalau misalnya kita memilih sesuatu, itu apakah itu sudah berdasarkan takdir atau memang ketetapan hak kita sebagai manusia kalau dalam pilihan gitu. Di kunci lu jawabannya. Jawabannya pamungkasan ya. Jadi udah tahu nih perbedaan jiwa dengan ruh. Berarti yang gentayangan tuh nggak ada. Gentayangan nggak ada. Kalau jin memang, karena jin tugasnya apa dalam Quran surat An-Nas? Alladzi yuwaswisu sudurin nas. Kita nggak bisa lihat jin nih, cuman takut dalam ada sumur tua nih, sumur tua, angker kelihatan, kita nggak bisa lihat. Coba apa yang setan ganggu? Hati. Karena Allah udah bilang, jin walaupun nggak kelihatan,
tapi bisa colek. Itu yang namanya hati. Makanya dalam Quran surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi sudur itu hati. Hati yang dimaksud adalah di mana manusia itu menentukan sesuatu. Tapi kalau zahrun, hati fisik. Yang tugasnya apa? Hati tugasnya apa tugas hati? Hah? Iya, penangkal fisik gitu. Oke. Hadis yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Berarti dari bapaknya Ibnu Umar sama Ibnu Umar sendiri. Annahu balagha ana ba'dun nas yunkiru al-qadar. Jadi orang yang enggak percaya qada dan qadar ada juga pada zaman Rasul. Bukan yang enggak percaya, tapi yunkir, mengingkari. Idalah kata Rasul, faqala, ini Rasul ngomong. Idalah kita haula, kalau teman-teman ketemu sama orang yang begitu enggak percaya antara qada dan qadar, fa'baruhum, kasih tahu, inni bari'un minhum wa annahum bari'un minni. Kami bukan golongan dia dan dia bukan golongan kami. Walladzi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar, sesungguhnya yang apa yang disumpahkan oleh Abdullah ibn Umar, lau kana li ahdihim mislu ahdin dahaban summa anfaqahu ma qalbahu Allah minhu hatta yu'minal qadar. Imannya tidak akan menjadi utuh kecuali dia mengimani yang namanya qada dan qadar. Ini yang disebutkan oleh Imam Muslim. Jadi bukan orang kerja doang, Standarisasi. ada standar iman juga, qada dan qadar ada standarisasi. Biar bahasanya nggak lebih angker. Kalau bahasa di sini angker banget. Kita lebih modern. Jadi kalau teman-teman nih, kalau iman kepada qada dan qadarnya nggak lengkap dari ini, bahkan nggak ada masuk dalam kategori ini, segera dalam sholatnya hadirkan seperti ini. Berarti iman kita belum nyampe stand. Yang pertama, ini kalimatnya. Summa alam annal iman bil qadar la yasihu hatta tu'minu bi maratibil qadar al-arba'a wa hiya. Ada 4 standarnya, bahwasana la yasih. Sama seperti yang pertama, iman, kalau kita iman kepada Allah tapi nggak iman kepada 5 sisanya, tidak lengkap keimanan. Sama, ini kalau misal standarisasi ada 4, yang 4 yang nggak berkumpul, maka tidak sah keimanan kepada qada dan qadar. Lanjut. Yang pertama, al-imanu bi annallaha ta'ala ilmun. Kullu syai'in jumlatun wa tafsilan minal azal wal qidam fala yajibu anhu misqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Kata Allah bahwasannya, di sini kata ulama bahwasannya al-iman bi annallaha ta'ala ilmun. Jangan kira apa yang kita kerjakan Allah nggak tahu. Mohon maaf, pencuri nih, Allah nggak ngeliat ini. Berarti qada dan qadarnya harus dikoreksi. Bahwasannya Allah ilmu. Nyontek, ya kan? Nggak ada yang lihat ini. Kalimat manusia misalnya keluar seperti itu. Jadi kalau orang beranggapan gerak-gerik kita nggak bisa dimonitoring, ini CCTV ini nggak berfungsi, ya kan? Bahwasannya nggak ada yang mantau, berarti dipertanyakan iman, qada dan qadar kita kepada Allah. Di sini kalimatnya adalah ilmun, berarti standarisasi qada dan qadar, bahwasannya gerak-gerik kita Allah tahu. Nih kalimatnya mengetahui. Taunya kata Allah jumlatan wa tafsilan, baik secara global maupun detail. Beli handphone udah tahu Allah, ya kan, kameranya berapa giga, kameranya berapa megapiksel,
memorinya berapa giga, ada kawan. Makanya saya suka kadang-kadang di MUI itu agak bingung beberapa teman-teman para ulama yang bilang kok doa nggak boleh detail. Padahal Allah yang bilang doa terserah sedetail apapun. Bukan berarti kita terlalu posesif sama Allah, bahkan Allah suka yang posesif. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Bahkan orang yang enggak tahu Allah bilang suruh kepada hambanya, wa idza sa'alaka 'ibadi. Kalau bertanya di mana Allah, kata Allah, inni fa inni qarib. Katakanlah aku ujibu da'watad da'i. Ente minta, ane kasih, kata Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau orang udah dikasih kepada Allah enggak cuma-cuma ngasihnya. Wal yu'minu bi, Allah kasih nikmat biar percaya nikmat kepada Allah. La'allahum yarshudun, dikasih nikmat petunjuk kepada Allah. Ada contohnya, ada mu'alaf, yatim piatu. Mu'alaf yang kaya diberikan zakat bukan semata-mata dia tidak mampu, tapi menunjukkan bahwasannya la'allahum yarshudun. Umat Islam menuntun kepada orang yang lama untuk berbagi dalam setiap bulan Ramadan. Karena mu'alaf itu dari kata allafa, lemah. Lemah apanya? Bukan finansialnya. Allafa qulubahum. Dalam Quran surat At-Taubah surat ke-9 29. Wal mu'allafata qulubahum. Di sini adalah yang lemah adalah qulub, hati mu'allaf. Biasanya, mohon maaf, ada agama yang Tuhannya limited, hanya 1 minggu doang, sehari 5 kali, ya kan? Biasanya dia ngeliat Tuhan ada nangkring nemplok di tiang listrik tuh. Hari ini nggak ngeliat sampai terakhir. Gimana? Tahu ciri-ciri agama baru ada berapa? 3. Yang pertama adalah ibadahnya tidak menembus batas. Yang tadi saya bilang limited. Kalau Islam kapanpun ibadah. Yang kedua, biwujudi ala khaliq, Tuhannya kelihatan. Tuhan dalam Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang nyebutin Allah di mana aja itu udah termasuk sesat. Karena dalam Quran surat Yunus surat ke-10 ayat 3 juz 12. Allahu fil arsy istawa. Allah beristiwa di arsy. Udah jawaban itu aja. Ada yang bilang Tuhan di mana-mana. Itu masih tergolong sesat. Apalagi Tuhan yang pindah-pindah. Ada yang gede, ada yang kecil. Ada yang di pojokan, bisa dipindahin ke kamar. Ada yang digantung, ada yang dibawa. Ada yang bisa dimasukin box. Ada yang diwarnain, ya kan, pakai lipstick. Ini kajian, ini bukan celoteh, ini kajian. Yang ketiga, ciri-ciri agama baru adalah nggak percaya akan adanya hari akhir. Banyak kan kita nggak percaya akan hari kiamat. Bisa kabur ke Mars. Bahwasannya hari kiamat semuanya akan hancur. 3 ciri-ciri agama baru. Kalau ditanya di mana Allah, Yunus surat ke-10 ayat 3 juz 12. Di mana? Oh iya, minal azali. Azal itu kehidupan. Bukan kehidupan. Azal itu timing, waktu, periode di mana alam semesta belum pernah diciptakan. Azal. Jadi azali itu bahasa Arabnya azal, bukan ajal. Kalau ajal itu waktu. Ajal. Kalau pakai zal, kalau pakai zaid zin. Kalau pakai zaid, azal artinya azali.
waktu sebelum alam semesta diciptakan. Wal qidam, berarti kalau belum diciptakan ada yang namanya terdahulu. Sifat Allah ada mustahil, ada wajib. Coba, nih Tuhannya pada tahu nggak nih? Coba, Allah sifatnya ada berapa? Sifatnya tidak terhingga. Hah? Saya udah kasih tahu nih, sifat ada wajib, ada mustahil. Wajibnya 20, mustahilnya 20. Ya. Coba Tuhannya sebutin, sifat ada berapa? Maka jangan salahin Tuhan kalau kita nggak kenal Tuhan, nggak coba mengenal tuh. Ya, wujud. Idam, bako, Khalaqatul liwatu, Terus kiamu binafsi, irodat, wahdaniyat. Terus. Oke, sifat yang mustahil. Kebalikannya. Iya, kebalikannya. Anak kecil juga tahu mustahil kebalikannya. Ayo, wujud itu saya apa? Nampak gitu. wujud balikannya al-adam. Pakai ain. Artinya Al-adam. tidak. Nah, Tadi di rumah PR nih. Ya. Gimana mau dikabulin? Tuhan aja nggak tahu sifatnya. Banyak minta nih. Kita sering baca Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadah dulu baru minta Jangan dibalik, mintanya banyak, ibadahnya enggak. Sama, kita mau beribadah nih, sifat Tuhan aja nggak tahu. Ini temen nih, antum nih, ya kan? Misalnya perjaka kan, mau tahu nih calon istrinya nggak tahu sifatnya. Gitu. Apa yang jadikan standarisasi untuk meminang? Sama. Kita nih tahu Allah nih, sebagai seorang manusia, apa standarisasi kita untuk beribadah kepada Allah? Tahu sifat-sifat, melihat nggak mungkin. Ada yang udah pernah lihat Allah? Nggak mungkin. Maka dipelajari dari sifat dan nama Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, nama Allah. Ar-Rahman artinya pengasih. Yang tahu Allah, yang nggak tahu Allah, Allah kasih. Ar-Rahim, sayang nggak mungkin, saya nggak kenal. Maka yang Allah sayangi, yang kenal sama Allah. Maka jangan bingung kalau non muslim Allah kasih, karena Allah kasih, tapi tidak Allah sayang. Logika gampangnya begitu. Yang tahu Allah, yang nggak tahu Allah, Allah Rahman, Allah kasih. Tapi tidak semuanya yang Allah sayangi. Yang Allah sayangi hanya yang Allah kan kenal. Fala yaghibu, tidak akan pernah hilang. Yaghibu dari kata goib, goba. Fala yaghibu, nggak akan pernah hilang. Misqala dzarratin, sekecil apapun kita ngumpetin. Bukan hanya di kelas ini, fis samawati wal ard, di 7 langit dan 1 bumi. Sekecil apapun kita umpetin, nggak akan pernah luput dari ilmu Allah, pengetahuan Allah. Kita baru di dunia, baru di kelas ini, ya kan? Umpetin dompetnya, kan? Umpetin kuncinya, biar pulangnya bareng. Kan? Hanya di kelas ini. Tapi ini samawati wal ard, 7 langit dan 1 bumi. Oke. Yang nomor 2. Jadi pertama standarnya harus tahu ilmun. Yang kedua, al-imanu bi annallaha kataba kulla dzalika. Iman kepada qada dan qadar, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala kataba kulla dzalika, menulis segala sesuatu, menetapkan, yang dimaksud fil lauhil mahfuz. Di lauh mahfuz. Enggak usah ditafsirin. Lauh mahfuz itu kitab Sanskerta, enggak usah tafsirin. Pokoknya lauh mahfuz. Qabla ayyakhluqa, sebelum diciptakan samawati wal ard, yaitu 7 langit dan bumi, berapa? Bi khamsina alfi sana,
Jadi bisa disebutkan zaman azali itu kurang lebih kata para ulama 50.000 tahun namanya. 1 abad udah belum? Belum. 50.000. Yang kedua adalah kata kuncinya kataba. Kita Allah sudah tetapkan itu. Maka pertanyaan saya adalah, makhluk apa yang pertama kali Allah ciptakan? Pena. Pena buat nulis. Apa? Ini udah saya kasih tahu nih. Ya kan? Pena buat nulis. Mana bukan? bukunya dulu. Apa? Jawabannya adalah qalam. Kolam ya, pen. Ada surat Al-Qalam dalam Al-Quran? Ada nggak? Ayo. Al-Qalam juz 29. Setelah surat Tabarok ayatnya Nun wal qalami wa ma yasturun. Cek juz 29. Juz 29 itu diawali pakai surat Al-Mulk, Tabarok. Setelahnya ada surat Nun wal qalami wa ma yasturun. Berarti bukan pulpen yang ini nih. Tapi kok kolam nggak usah ditafsirin. Gimana bentuk kolam bisa dipencet apa enggak, cintanya warna apa nggak usah ditafsirin. Jawabannya kok. Yang kedua, ini menurut sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain berpendapat makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah arsy. Sesuai dengan surat Yunus surat 10 ayat 3 juz 12. Allahu fil arsy istawa. Allah beristiwa di arsy-Nya. Dari arsy itu makhluk. Kalau Quran makhluk bukan? Kira-kira Quran makhluk nggak? Bukan. Jadi apa? Kitab. Ini kalau ada lulusan UIN di sini. UIN. Para Madinah ada. Tidak yogi. Biasanya kalau anak UIN beginian demen benar. Biasanya. Apalagi yang jurusannya teologi paham benar beginian. Falsafat beginian. Jadi kalau kita coba ngumpul sama anak Madinah, anak Yaman, biasanya Madinah itu agak goyang. Kalau kita para Madinah sama sebagian UIN, saya nggak bilang UIN semua ya, sebagian. Jadi Al-Quran itu bukan makhluk, tapi kalamullah. Kalamul. Jadi arsy itu artinya makhluk. Mereka ada yang bertanya kepada kami, berarti Allah itu terpusat dalam satu tempat yang disebut dengan arsy. Maka jawabannya tidak. Ada ars ataupun tidak ada ars, Allah tetap ada sesuai dengan sifat yang pertama. Jadi dalilnya kudu, kalau kata orang Betawi, kudu paten. Kita ditonjokin kanan kiri, didompleng depan belakang, tetap pondasinya kuat. Jangan kelemar-kelemar, digoyang sedikit udah kayak angin, sepoi-sepoi. Ditanya beginian, kelemar-kelemar udah bingung. Tapi kalau akidahnya kuat, mau dihantam dimanapun kuat. Kalau ketemu yang tadi tuh yang saya sebutin, enak diskusi. Ada yang nyeleneh dikit-dikit, ada yang pintar keblinger, ya kan? Jadi takutnya seperti itu, karena akidah itu menentukan. Ya, menentukan. Sholat kalau udah jungkir balik setiap malam beranggapan bahwasannya Allah itu ada 3 sesuai dengan agama tetangga, ya nggak sah. Ya kan? Zakat segede apapun kita keluarkan, kalau Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir, kelar zakatnya.
Akidah yang menentukan. Maka ketika kita meninggal, coba lihat. Ketika kita meninggal, yang ditanya adalah mengenai tentang tauhid. Man rabbuka, siapa Tuhan? Nggak ditanya dari mana asalnya, nggak ditanya. Ditanya man nabiyuka, ya kan? Ketika kita meninggal, dibangunin lagi pertanyaan tauhid. Jadi kalau teman-teman meninggal, siapin dulu jawabannya. Kerpen. Ya kan? Yang pasti kullu nafsin, udah pasti akan mati. Pertanyaannya jangan sampai salah jawab. Dalam sebuah riwayat sebutkan kalau salah jawab ataupun kita nggak bisa menjawab, fa'aqabullahu biyaumin wahid. Allah akan mengikop kita, menghukum kita sehari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Kita sahabat belum kan ya? Belum. Nah di sini berarti kalimat kata sudah tertera. Jadi kalau ditanya makhluk apa yang paling pertama kali lo ciptakan, 2 menurut para ulama. Sebagian ada yang berkata kolam, sebagian ada yang berkata arsy. Kolam dalam Quran surat Qalam juz 29 ayat 2. Nun wal qalami wa ma yasrun. Arsy dalam surat Yunus surat 10 ayat 3 juz 12. Lanjut. Yang ketiga, standarisasi kode dan qadar. Al-imanu bi anna jami'al kainat makhluqat lillahi wa huwa khaliqul khalqi wa khaliqun sifatihim wa af'aluhum kama qala subhanahu wa ta'ala dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'. Ini saya akan jawab pertanyaan yang tadi. Al-imanu, iman kepada qada dan qadar, bi anna, sesungguhnya jami'al kainat, seluruh makhluk Allah, alam semesta ciptaan Allah, wa huwa khaliqul khalqi, satu penciptanya. Jadi kalau Tuhan 3 nyiptain siapa ya? Tuhan 3 nih, langit sebelah, kan gotong royong gitu. Tuhan 3 kan, bikin rumah, yang ngecat siapa? Di sini apa? Satu, Khaliq. Jadi kalau teman-teman bingung ada kalimat bahasa Arab yang memang belum sempat belajar, Khaliq itu pencipta. Al-khalqu itu ciptaan. Makhluk hasil ciptaan. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-An'am, surat ke-6. Juz 8, 102. Dzalikumullah, sesungguhnya itu semua Rabbukum, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. La ilaha illa, tidak ada Tuhan selain Allah. Huwa itu kembali kepada Allah. Khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu. Nah, coba kita ulangi. Apa pertanyaan tadi yang mau ditanyain? Misalnya dalam pilihan yang kita hadapi dalam kehidupan, ketika kita memilih, kan misalnya pilihan A atau B atau C dan D, kita memilih A, apakah itu dalam pilihan itu adalah sudah ditetapkan oleh Allah dari pilihan itu, berarti kan kita sebagai manusia cuma hanya menjalani takdirnya aja, tidak memiliki dalam tanda kutip hak untuk menjalani hidup kita sendiri. Iya, jawaban begini. Kalau kalimat singkat, kode itu sebenarnya ketetapan. Manusia nggak ada adil di dalamnya. Contoh, dalam kegiatan manusia ada 2. Yang pertama namanya ibtirah, kegiatan atau kegiatan manusia. Ada 2 aspek. Ibtirah. Ibtirah itu artinya nggak butuh usaha manusia. Yang kedua ada namanya ikhtiar. Ini pada nyambung kayaknya. Butuh usaha manusia. Oke.
Berarti kira-kira yang tadi ditanyain ikhtiar apa ikhtiar? Ikhtiar. Nah, berarti kalau ikhtiar Butuh usaha manusia. berarti kalau butuh usaha manusia kita ada adil di dalam. Kita ada. Contoh, coba kita buka logikanya. Es ada nggak yang panas? Enggak ada. Itu disebut dengan qada. Tapi mau es itu dijadiin es cincau, mau es itu dijadiin es dawet, itu disebut dengan qadar. Manusia akan mati. Pilihannya cuma dua, husnul khotimah atau su'ul. Siapa yang menentukan su'ul khotimah atau husnul khotimah? Manusia. Wala tamutunna illa wa antum. Udah nyambung nih antara kode dan ada nggak kode yang artinya manusia bertolak belakang? Ada. Saya lupa surat apa. Kejadian Nabi Ibrahim alaihissalam habis ngancurin itu patung, fabarrad, dalam kalimat Al-Quran fabarrad alaihin nira. Kalau kita memang di situ Allah Subhanahu wa taala menetapkan api itu dingin, jadi dingin. Berarti itu kode dan takdir Allah. Pernah dengar cerita Nabi Ibrahim? Ya kan? Tapi memang di situ ada Israiliyat. Israiliyat itu artinya agak yang sedikit aneh-aneh. Ada beberapa hewan yang disunahkan untuk dibunuh. Salah satunya pada saat itu adalah cicak. Jadi Israiliyatnya dalam tafsir Israiliyat itu yang agak aneh. Katanya pada saat itu semua hewan Allah perintahkan untuk memberikan semburan kepada api tersebut. Tapi cuman apa? Cicak doang yang makin besar itu. Apa namanya? Api. Israiliyat pada dalam tafsir itu dua pilihannya. Boleh dikerjakan atau tidak boleh dikerjakan. Dalam tafsir. Cicak, biawak, Komodo. jadi kalau ini mungkin lebih detail gitu. Cuman yang tadi lebih ke dalam kalimat panas atau dinginnya. Kita pernah ditanya beberapa kajian, kita isi seperti ini. Coba teman-teman ada yang bisa jawab. Setiap hewan mamalia dilahirkan dengan Melahirkan. Biar connect dulu. Nyusu. Ya. Berarti kalau selain mamalia dilahirkan dengan cara Betul. apakah mungkin sapi itu dilahirkan dengan sebuah telur? Nah ini manusia nih, ini telur segede apa nih? Manusiawi kan? Manusiawi. Yang jadi pertanyaan, apakah kita bergantung kepada akal kita, apakah dalam kitab Allah? Jadi kita pede nggak pakai hukum Allah? Hukum Allah nggak perlu diuji, nggak perlu pakai moratorium. Kalau hukum manusia, silakan diuji, dinilai dari kemaslahatan dan dinilai dengan kecocokan. Jadi kalau ditanya hukum Allah, jangan ditanya diuji, nggak perlu diuji di KMK, nggak perlu di moratorium di kementerian, nggak perlu. Kalau hukum Allah, pertanyaan saya mudah, apakah seekor sapi bisa dilahirkan dengan cara moratorium? Ya, silakan. Jadi kalau ngomongin tauhid, mukanya jangan muka apa namanya, muka serem, susah. Dulu kalimat samina wa ta'ana harus jalan. Bisa nggak? Jawaban saya cuma bisa apa enggak itu doang. Berarti nggak ada tuh yang remang-remang, nggak ada tuh. Yang abu-abu nggak ada. Ya kan? Laki-laki apa perempuan? Yang setengah laki-laki perempuan nggak ada tuh. Jawabannya ada atau tidak? Nah. Oke, tadi kita udah kejonggol ya ini. Ada? Bisa apa tidak? Bisa. Apa alasannya?
Kayak ada orang baru tanya ya, di mana Allah? Gitu. Ya kan? Allah ada. Di mana? Di mana-mana. Jawabannya pertama benar. Mungkin nggak? Mungkin. Dalam Quran surat Yasin, alladzina idza asabatuhum musibah qalu innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ini belum kelar. Tapi ingat, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam setiap Allah Subhanahu wa taala punya hukum, ujung-ujungnya apa? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak mungkin mengingkari janjinya. Jadi kalau udah mamalia pasti dilahirkan dengan melahirkan. Jadi kita jangan paten yakin benar. Contoh, ada nggak teknologi dalam Al-Quran? Nih. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-misbahu fi zujajatin. Cahaya lampu itu tidak akan terang benderang kecuali dilapisi dengan yang namanya kaca. Clear. Surat Tabarok ayat 2. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Antara langit dan bumi diciptakan tidak akan pernah berbenturan, yang kita sebut dengan ilmu grafi. Tabarok ayat 2 juz 29. Jadi kita pending kan yang mau Quran nih. Harus pede sama Quran. Jadi di sini ada, nah ini, kalau ikhtiar artinya tidak membutuhkan usaha manusia. Contoh apa? Mengalirnya darah, nggak butuh usaha. Teman-teman darahnya tidur nggak tidur tetap ngalir. Kalau nggak ngalir mah mati. Bernafas, apakah kita sama kayak handphone dimati baterai ini dicas dimatiin dulu? Kita mau tidur, napasnya di stop dulu. Enggak kan? Tetap nafas. Ya. Jadi ininya jalan nih. Di tauhid itu kenapa lebih didahulukan daripada tauhid itu slogannya samina wa ata'na. Ketika kita sudah yakin, ini kita akan diatur sama Allah. Jalan. Makanya dulu para ulama yang pinter yang namanya teknologi sains nggak pernah diawali dengan sains. Al-Quran hafal dulu. Jadi kalau zaman sekarang dokter yang doktor biasa, tapi kalau dokter yang hafiz luar biasa. Lebih susah dokternya atau lebih susah hafiz ya kira-kira? Berarti saya salah, saya balik. Hafiz dokter. Zaman dulu Ibnu Sina hafiz Quran. Ibnu Rushd yang kita sebut dengan kalimat hafizaina, dokter, hafiz Quran. Kita hafiz enggak, kita juga jarang. Gitu. Jadi repot. Yang nomor 3 di sini adalah kalimatnya adalah jami'il kainat makhluqat fa huwa khaliqul khalqi. Hanya membutuhkan satu figur, yaitu Allah yang ada dalam sila pertama Tuhan yang Maha Esa. Pancasila. Yang keempat adalah al-imanu bimasyiatillah, iman kepada qadar dan qadar, bimasyiatillah an-nafidah, semuanya sesuai dengan keinginan Allah, wa qudratihi, sesuai dengan ketentuan Allah, asyamilah, secara keseluruhan, komprehensif. Fala yakunu fi hadzal qawli syai'un minal khair wa syarri illa bimasyiatillah. Gak mungkin segala sesuatu itu baik dan buruk kecuali semuanya sudah ada dalam takdir Allah. Saya lupa surat Al-Baqarah ayat berapa. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jangan kira yang menurut kita baik menurut Allah. Tapi yang baik menurut Allah sudah pasti baik menurut manusia. Makanya jangan suudzon kalau nggak dikasih sama Allah. Jangan minta pasangan yang hidungnya mancung, ya kan, yang tinggi.
Allah kasih yang sesuai dengan kebutuhan kita. Minta roda 2, mereknya Yamaha sekian, plat nomornya B sekian. Allah kasih sama roda 2 walaupun second misalnya. Dilihat mungkin sesuai dengan kebutuhan. Itu yang dimaksud dengan kalimat ikhtiar. Semua butuh usaha. Usaha Allah udah kasih tahu. Usaha kapan? Siang. Waja'al surat An-Naba pertama dalam surat juz 30. Waja'alna laila libasa waja'alna an-nahara ma'asya. Malam itu seperti libas, pakaian yang kita kenakan digunakan untuk istirahat. Waja'alna an-nahara ma'asya, siang untuk mata pencaharian. Jangan dibalik, siang tidur malam begadang. Kalau satpam nggak apa-apa. Ini kita kebalikan, kayak kalong, kelawar. Siangnya mati nih, malamnya hidup. Ya kan? Padahal udah kasih tahu. Pagi itu ketika pagi, ingat doa Rasul, Allahumma barik lana fi bukurina. Benar kata orang Jawa misalnya, orang dulu, bangun kesiangan rezekinya dipatok ayam. Karena pagi itu lagi fresh-freshnya. Dilihat dari segi pendidikan dan dari segi kemampuan otak, sampai jam 10 memori kita bisa bekerja 10 kali lipat daripada siang hari. Pagi. Makanya dibangunin subuh itu udah enak banget. Kerja jam berapapun kalau bangun subuh nggak terlambat. Ada di Indonesia subuh jam 6? Nggak ada. Paling lama jam 5. Nah, kalau di Timur Tengah subuh ada yang jam 6. Kalau Turki setengah 7. Pernah ada. Matahari naik jam 8. Karena disesuaikan bagaimana aktivitas. Kita sekarang kebalikan di jalanan. Orang di masjid nggak kelihatan nih, subuh nggak kelihatan, di jalan raya kelihatan. Ya, rumah seperti saya misalnya kalau mini, kantornya di mana? Kantornya di Pluit, kantornya di Serpong. Itu subuhnya nggak kelihatan, tapi di jalan lampu merah sebelah kelihatan. Nomor 4 di sini adalah kalimatnya adalah kalimat masyiatun, semuanya terjadi karena Allah. Tapi ingat, terjadi karena Allah bukan berarti Allah pengen kita yang buruk, tidak. Ada 2 kalimat. Berarti kalau kita usaha kita tidak maksimal, berarti ikhtiar kita tidak maksimal. Allah nggak akan layak liful mi'at, nggak akan mengingkari janji. Ya. Batas maksimalnya itu sejauh mana? Iya. Ketika kita udah nyoba ternyata gagal. Iya. Lagi gagal. Kalau pertanyaan saya, kira-kira usaha dulu atau tawakal dulu? Kita nanya nih batas maksimal kan? Kalau versi Al-Quran, saya tanya coba usaha dulu apa maksud apa tawakal dulu? Nah, kalau sesuai dengan Al-Quran, faida azamta fatawakkal Allah. Kalau kita sudah berazam, yakin, pengen mengerjakan, serahkan kepada Allah. Berarti tawakal dulu. Pemikiran yang salah, paradigma yang salah. Tawakal diartikan pasrah, gantungin doang kepada Allah, nggak mau saya mau doa begini kok orangnya, mau dikasih mobil nggak dikasih mobil, pasrah aja. Salah, itu paradigma yang salah. Tapi yang sesuai dalam Al-Quran, faedah azam, tak kalau kita sudah yakin, kalau dalam ilmu ekonomi, planningnya harus jelas. Dalam Quran surat Al-Hasyr juz 28 surat ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat. Kalau kita ingin berbuat yang akan datang, lakukan planning sekarang. Kalau dalam ilmu ekonomi disebut dengan master plan. Kita mau berbuat besok nih, nggak punya planning, paginya nggak bisa. Ada-adanya paginya jalannya nyasar. Tapi kalau misalnya kita nih umur sekian pengen A, B, C, D, dari sekarang dipersiapkan. Ilmu manusia disebut dengan master plan. Surat Al-Hasyr, kalau nggak salah 5 ayat terakhir.
5 ayat Al-Hasyr itu surat ketiga. Al-Mujadilah, Al-Insan, Al-Hasyr. Di sini kalimat katanya adalah masyiatil. Jadi yang benar adalah kalau mau maksimal, sebenarnya batas maksimal adalah dilihat antara balance usaha kita dan kedekatan kita kepada Allah. Kita kecil nih, saya kecil misalnya mau beli permen, ngerengek sama orang tua, biar nikah. Kok kita nggak berbuat begitu sama Tuhan kita? Pengen nih, ya kan? Dunianya kenceng sampai nyogok, tapi sholat malamnya nggak pernah. 5 waktunya bolong, berarti ada yang nggak balance. Giliran kita sesama manusia berani ngerengek, berani na'udzubillah Nyata. Berarti kalau ditanya batas maksimalnya adalah usaha dan kedekatan kita kepada Allah. Batas maksimal. Bukan versi saya, versi Al-Qur'an. Jadi yang pakai bulu hitam kurang lebih seperti itu. Spesifik. Nah, ini menarik untuk diskusi. Menyikapi takdir baik dan buruk. Silakan, ada yang mau bertanya dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kapan, di mana, saat kapan ketika yang kita dapatkan itu baik menurut kita, ataupun yang kita tidak dapatkan buruk untuk kita. Dalam teknis ketika kita meminta kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuai dengan yang kita minta. Proses yang kita ketahui ada yang namanya istikharah. Istikharah itu representasi dari kata ikhtiar juga. Dari kata khayara, istikharah. Jadi kalau istikharah itu meminta pendapat, kita ngelobi nih sama Allah nih. Kalau ikhtiar itu lebih ke dalam fisik, ngelakuin. Maka untuk menjawab versi yang ulama bilang bagaimana cara kita tahu saat dimana yang kita dapatkan itu apakah hasil yang terbaik untuk kita sesuai dengan yang apa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kata para ulama salah satu 3 yang bisa diindikasikan petunjuk sebagai baik atau tidak. Yang pertama min asarihima,